Halo semuanya, balik lagi sama gue Tomo. Di depan gue sekarang udah ada flagship terbaru dari Oppo, yaitu Oppo Reno 6 5G. Dan HP ini cukup banyak penggemarnya ya, karena emang warnanya tuh cakep banget dan bentuknya itu kayak iPhone. HP ini ada versi Pro-nya, Oppo Reno 6 Pro 5G. Tapi menurut gue yang Reno 6 5G biasa itu lebih menarik ya buat direview, karena dia bentuknya itu beda daripada yang Reno 5 ataupun Reno 6 yang 4G. Reno 6 5G ini rilis bulan lalu, bulan Agustus, dengan harga yang menurut gue lumayan mahal ya buat mid-range. Harganya itu 7.999 atau 8 juta, dan dia cuma punya satu spek varian, yaitu RAM 8, internal 128, sama kayak Reno 5. Tapi kalau yang versi Pro-nya, dia RAM-nya itu 12, internalnya 256. Ini unit baru, jadi nanti bakal gua unboxing singkat, terus gua bakal review 3 poin penting yang biasa orang pertimbangin pas mau beli atau mau ganti HP. Yang pertama gua bakal bahas speknya, performa, yang kedua gua bakal bahas kamera, dan yang terakhir gua bakal bahas baterainya, ya casnya dan ketahanannya lah. Jadi buat kalian kalau lagi ada yang mau nyari HP atau mau beli HP, jangan di skip videonya supaya kalian tahu semua detail dari Oppo Reno 6 5G ini. Jadi kalian bisa compare sama HP-HP lain yang sekelas. Oke, kita langsung lihat aja barangnya. Boxnya kayak gini, warna Tosca, terus depannya ada tulisan Oppo Reno 6 5G. Sampingnya juga ada tulisan Oppo Reno 6. Nah, di belakangnya ada stiker email sama beberapa info ya, ada info jaringan dan macam-macam. Tapi dia nggak nulisin info spek sama beberapa fitur. Jadi ini jadi agak susah ya buat orang kalau misalkan yang nggak ngikutin gadget atau nggak ngikutin tech gitu ya. Pas dia lihat Oppo Reno 6 5G, dia mau beli, tapi dia nggak tahu kira-kira isinya kayak gimana gitu. Biasa sih merek lain di belakang dusnya itu ada info spek sama fitur ya, biar orang tahu kira-kira gimana ini isinya. Tapi entah kenapa Oppo nggak masukin ini di dusnya. Oke, ini dia. Kita coba lihat satu-satu. Di boxnya kita dapat apa aja. Yang pertama ada, ini harusnya isinya jelly case. Kita coba lihat. Ya, bener. Jelly case, SIM ejector sama kitab-kitab. Di bawahnya langsung HP-nya, tapi ini kita pinggirin dulu. Kita lihat dulu kita dapat apa lagi dalam boxnya. Di bawahnya lagi, pertama kita dapat kabel charging USB A to USB C. Terus yang kedua kita dapat headset. Headsetnya ini Type C ya, pertanda kalau Reno 6 5G ini udah nggak ada headphone jack. Yang terakhir kita dapat charger. Ini SuperVOOC 2.0 65 watt. Nanti kita lihat secepat apa dia ngecasnya. Oke, itu tadi udah semua isi boxnya. Sekarang kita langsung lihat HP-nya. Nah, ini di dalam plastik HP yang ada di dalamnya baru ada beberapa info fitur ya. Pertama ada bokeh flare portrait video. Terus ada AI highlight video, ultra night video plus live SDR. Terus ada ultra slim retro design, aka iPhone design. 65 watt SuperVOOC 2.0 casnya. Terus terakhir ada 90 Hz refresh rate. Really? HP harga 8 juta? 90 Hz refresh rate-nya? Ya udahlah ya. Kita langsung lihat bodinya kayak gimana. Ini varian warna Aurora. Wih, mantep banget ini warna Aurora. Kalau kalian lihat dari kiri sama dari kanan ini, dia warnanya beda ya, gradien bling-bling gini. Dan dia, gue sukanya dia pakai model frosted gini, jadi dia nggak bisa kena sidik jari. Di bagian atasnya ada triple kamera setup. Yang pertama ada kamera utama, kamera ultrawide, sama kamera makro. Ini dari tadi gue belum lihat bagian depannya loh, gue masih terkesima gue lihat bagian belakangnya nih, keren banget, gradien rainbow gini nih, frosted lagi. Tapi tadi setahu gue case-nya itu glossy ya belakangnya ya. Mendingan gak usah pakai case kalau gitu ya. Kalau pakai case malah ada sidik jari, ini kan nggak ada. Oke lah, kita lanjut. Bagian sampingnya ada 3 tombol. Ada tombol power, terus ada tombol volume up, volume down. Tapi ini bodinya tipis banget ya. Kalau di websitenya sih tulisnya sih ini 7,59 kalau nggak salah, 7,6 mili. Berarti ini lebih tipis daripada Note 10 Plus Go. Note 10 Plus Go itu 7,9 mili. Dan ini lebih tipis lagi. Keren banget. Next, kita lihat layar depannya yang ternyata emang cakep juga, pakai model agak-agak boxy, model iPhone gini. Mungkin karena kita kelamaan lihat Android yang melengkung, terus mungkin agak bosen ya. Jadi sekali ada Android yang agak kotak gini modelnya, jadi kelihatan beda gitu. Ya, layarnya kayak gini, 6,4 inch Full HD+, kameranya di pojok kiri atas pakai model punch hole, dan ada fingerprint yang udah di bawah layar. Sekarang kita coba nyalain. Oke, udah masuk. Ini dia tampilan awalnya Reno 6 5G. Dia udah pakai Android 11, terus ROM-nya itu pakai Color OS, refresh rate layar 90 Hz, dan density layarnya itu 410. Dan walaupun 410, ini gue perhatiin dia udah oke banget ya, udah detail banget. Mau dilihat dari deket juga dia nggak pecah gitu. Nah, sekarang gue mau langsung ngetes performanya Reno 6 5G ini, karena prosesor yang dipakai HP ini tuh lumayan banyak bikin orang penasaran. Prosesor yang dipakai HP ini tuh
MediaTek Dimensity 900, dan setahu gue Dimensity 900 itu pertama kali dicoba itu di HP ini. Jadi nanti kita bakal lihat apakah dia lebih oke dari 800 atau 800U atau dari Snapdragon 855 misalkan. Nanti kita coba lihat, gue bakal download Antutu, terus gue bakal coba beberapa game ya, Genshin Impact, PUBG, dan ya Mobile Legends gue nggak tahu sih perlu apa nggak. Kayaknya sih nggak sih, karena udah pasti lancar ya Mobile Legends. Oke, barusan gue udah tes Antutunya dan ternyata skornya itu lumayan tinggi. Skornya itu 410.000 dan ini udah hampir nyamain Note 10 Plus yang gue pakai. Note 10 Plus yang gue pakai itu Exynos 9825 dan Antutunya itu sekitar 430-440.000 lah. Tapi sekarang gue mau cobain pemakaian aslinya buat gaming, kita coba lihat secanggih apa. Pertama gue cobain Genshin Impact, ini gue main di grafik high ya, rata kanan. Ini nggak 60 fps, tapi masih playable, walaupun kadang ada frame drop juga. Jadi kalau kalian mau main Genshin Impact di HP ini, main aja di settingan medium, itu bisa 60 fps. Tapi kalau lagi battle, dia kadang bisa turun juga ke 50. Yang kedua, gue nyobain PUBG, dan ini ternyata grafiknya itu cuma mentok di HDR, sedangkan frame rate-nya itu mentok cuma di Ultra. Padahal gue pikir Dimensity 900 ini bisa nyampe ke ekstrim ya frame rate-nya, ternyata cuma sampai Ultra. Tapi ya udahlah, mungkin nanti pakai GFX Tool bisa diakalin ya, jadi muncul pilihan ekstrimnya. Next, gue mau bahas jepretan kameranya. Jadi Reno 6 5G ini punya kamera utamanya 64 megapiksel, kamera ultrawide-nya 8 megapiksel, makronya 2 megapiksel, dan terakhir selfie-nya itu 32 megapiksel. Ini hasil dari kamera utama, dan kalau gue lihat dari sini sih kayaknya nggak ada komplain ya. Dynamic range-nya oke, cek, color-nya juga natural, cek, detail-detailnya juga oke. Jadi kayaknya dari kamera utama sih ini udah no problem lah. Ultrawide juga oke, nggak terlalu distort gambarnya, detailnya juga masih bisa ditoleransi, walaupun memang nggak secanggih kamera utama ya, namanya juga ultrawide. Tapi ya ini udah oke kok, gambarnya udah bagus. Lanjut ke night mode-nya, ini night mode-nya sih menurut gua standar aja ya, noise-nya tetap masih ada walaupun nggak terlalu banyak. Bagian yang gelap juga ter-enhance dengan cukup baik ya, tanpa bikin bagian lain overexposure. Ya ini sih night mode-nya udah cukup lah buat kalian kalau foto malam-malam itu udah bagus. Sekarang kita pindah ke kamera depan. Nah, kamera depannya ini juga menurut gue standar aja ya. Entah kenapa dengan harga 8 juta ini kamera depannya nggak ada perubahan yang berarti. Hampir sama aja kayak Oppo Reno yang 4G, Oppo Reno 6 yang 4G. Padahal bedanya itu 3 jutaan. Tapi ya overall ini sama sekali nggak jelek ya. Gue nggak bilang ini jelek. Ini cuma kualitasnya standar aja. Terakhir dari HP ini yang gue mau bahas adalah baterainya. Reno 6 5G ini kapasitas baterainya itu 4300 mAh, standar aja. Jadi kalau buat pemakaian harian kayak chat, YouTube, daily sosial itu kira-kira tahannya 9-10 jam. Jadi kalian pakai dari pagi ya casnya malam. Tapi kalau untuk gaming tadi gue udah coba hitung, gue main Genshin Impact setengah jam itu habisnya 17%, dan kalau PUBG gue main setengah jam itu habisnya sekitar 16%. Sebenarnya yang menarik dari baterai HP ini adalah di kecepatan casnya. Nah, tadi gue udah cobain tuh casan Sakti Superfook 2.0. Gue nyobain cas ini dari 0 sampai 100 itu kurang lebih cuman 30 menit. Dan menurut gue itu wow ya, kenceng banget. Jadi kalau udah sekenceng itu tuh kalian udah nggak perlu tinggalin HP ini di cas sambil tidur lagi. Kalian bangun kalau misalkan HP ini masih 15% gitu atau 10%, kalian cas, kalian tinggal buat mandi atau siap-siap buat berangkat. Pas kalian mau berangkat, ini udah 100%, udah bisa dipakai seharian. Oke, jadi overall Reno 6 5G ini apa aja pros and cons yang bisa dipertimbangin? Pertama, prosnya itu udah jelas dari bentuk, warna, dan build quality-nya. Ini sama sekali nggak kelihatan kayak HP mid-range ya. Ini bener-bener bagus build quality-nya, warnanya juga keren, dan ini bener-bener cocok buat kalian yang emang lagi mau nyari HP mid-range yang keren. Pros yang kedua adalah dari prosesornya, Dimensity 900. Ini Antutunya itu 410.000, udah hampir sama kayak flagship Samsung yang jaraknya cuma beda 2 tahun. Jadi buat masalah nge-lag, ini udah nggak perlu pusing. Nah, sekarang cons-nya atau kelemahannya. Kelemahannya yang pertama itu HP ini cuma mentok refresh rate-nya di 90 Hz. Menurut gue ini sayang banget, padahal prosesornya itu support sampai 120 Hz. Tapi entah kenapa Oppo cuma taruh sampai 90. Cons yang kedua adalah HP ini udah nggak ada headphone jack-nya. Jadi kalian udah nggak bisa pakai headset yang jack 3,5 mili lagi. Kalian harus pakai headset yang Type-C. Dan kalian nggak bisa ngecas sambil denger headset karena portnya udah dipakai. Oke guys, itu tadi reviewnya Reno 6 5G. Gimana menurut kalian? Apakah worth it HP ini dengan harga 8 juta? Kalau menurut gua 8 juta ini kalian di HP ini cuman beli build quality sama prosesornya aja. Sisanya ini dari kamera, terus layarnya, itu semua standar aja.
Tapi kalau menurut kalian ada yang lebih oke dari ini dan harga lebih murah, coba kalian bisa bantu komen di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman atau saudara kalian yang mungkin lagi nyari HP. Siapa tahu video ini bisa membantu. Jangan lupa juga subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video baru, review-review terbaru di channel ini. Thank you semuanya. See you on the next video. Bye-bye.